Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar di masa pandemi kali ini. Melanjutkan pembahasan kali ini, kita akan bersama-sama mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari perintah beriman kepada Allah, pada kitab Allah, nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya, serta Al-Quran sebagai kitab suci terakhir umat manusia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kitab Allah merupakan kitab yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada umat manusia, sehingga kitab tersebut bermanfaat sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya agar manusia dapat jalan menuju kehidupan yang benar-benar diridhoi. Sehingga ketika kita beriman kepada Allah, maka kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul. Dan kitab tersebut berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah memiliki kitab-kitab, maka kita telah melaksanakan rukun iman yang ketiga. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah dan malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian atau hari kiamat, sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah, kitab yang Allah turunkan kepada manusia itu berisi peraturan tentang kehidupan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman hidup manusia. Sehingga kitab-kitab yang Allah turunkan itu merupakan salah satunya itu memiliki ajaran pokok yang sama, yaitu tentang ajaran tauhid. Nah, kitab-kitab Allah itu merupakan lembaran wahyu yang dibukukan. Nah, ini merupakan lembaran wahyu. Sedangkan suhuf adalah lembaran wahyu Allah yang masih berupa potongan dan belum dibukukan. Kitab Allah ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Allah yang pertama yaitu Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Waktu itu pada abad 12 sebelum Masehi di Bukit Tursina. Kitab ini tertulis dalam bahasa Ibrani dan menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Hal tersebut termaktub dalam firman Allah, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattahidu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura. Dan kami berikan kepada Musa kitab, yaitu kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Ya, dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, yaitu Allah. Ya, dengan demikian ajaran yang terdapat pada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu memiliki 10 ajaran pokok,
Yang pertama yaitu dengan mengakui keesaan Allah, larangan menyembah patung dan berhala, larangan menyebut Allah dengan sia-sia, memuliakan hari Sabat ataupun hari Sabtu, menghormati ayah, larangan membunuh sesama manusia, berzina, mencuri, menjadi saksi berdusta, serta larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Kitab Allah yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menjadi Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi, yaitu di tanah Kanaan. Kitab ini ditulis dalam bahasa Kipti, ya. Dan kata Zabur itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang sama artinya dengan mizmar. Apa artinya mizmar? Yaitu nyanyian rohani. Nah, dalam Al-Quran yang kita baca, kitab Zabur tersebut termaktub sebanyak 3 kali. Salah satunya yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa ataina Dawuda Zabura. Sungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya yaitu Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Isi kitab Zabur tersendiri terdiri dari 3 pokok, yaitu doa dan zikir, nasihat, hikmah dan pedoman berbuat kebaikan, serta ajaran kebenaran. Kitab Allah yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Injil dikenal sebagai kitab perjanjian baru. Ya, pada surat Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ya, artinya berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, isi dari kitab Injil di sini ada 3 juga, yaitu hukum agama, seruan dan ajakan menyembah kepada Allah, dan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Dan kitab Allah yang terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu adalah kitab kita Al-Quran Muhammad Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan kitab suci bagi umat Islam dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini diturunkan pada abad 6 Masehi di Mekah dan sebagai kitab terakhir yang diturunkan. Kitab ini diturunkan melalui malaikat Jibril dan peristiwanya turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad disebut Nuzulul Quran, yaitu ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Nah, kitab ini juga pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, sedangkan yang terakhir yaitu ayat Al-Maidah, surat Maidah ayat 3. Dan masa turunnya Al-Quran yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, sehingga Al-Quran diturunkan tidak secara langsung, yaitu secara runtutan. Dan waktu itu turunnya di sini dibagi menjadi 2 kota, yaitu 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah.
Kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya memiliki isi pokok kandungan. Yang pertama yaitu akidah ataupun keimanan kita kepada Allah, kemudian ibadah baik mahdhah ataupun ghairu mahdhah, berisi akhlak, hukum dan ketentuan dasar menyeluruh bagi umat manusia, muamalah berupa hubungan manusia sesama manusia, kisah-kisah Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar, serta dasar-dasar ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu merupakan dasar pokok dari ajaran Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang selalu dijaga kemurniannya dan keasliannya oleh Allah hingga akhir zaman. Yang kedua, Al-Quran memiliki isi kandungan yang paling lengkap dan sempurna mencakup segala aspek kehidupan manusia. Ketiga, Al-Quran tidak dapat ditiru dan dimasuki ide-ide manusia, sehingga sangat terjaga keaslian dari Al-Quran. Dan juga Al-Quran isinya memiliki sesuai dengan perkembangan zaman dan berlaku sepanjang masa untuk seluruh umat manusia. Sehingga ketika kita membaca dan mempelajari Al-Quran, semuanya bernilai ibadah kepada Allah. Mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan mempertebal keimanan kita kepada Allah, mendapatkan petunjuk hidup di dunia ini, memperkuat keyakinan adanya Rasul-Rasul utusan Allah, menambah ilmu pengetahuan yang kita ketahui, mendapatkan hidayah dan cahaya kehidupan, serta mendapatkan hikmah dari pelajaran di masa lalu. Sehingga ketika kita mengimani bahwasanya Allah telah menurunkan kitab kepada Rasulnya, kemudian yang akan disampaikan kepada umatnya, kita sebagai umat manusia diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan berpedoman dengan kitab tersebut dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.